Acara inaugurasi Presiden Trump dilaksanakan penuh di dalam ruangan. Tidak ada pemandangan ribuan orang yang datang dan menyaksikan inaugurasi seperti biasanya. Parade yang jadi tradisi pun diadakan di sebuah stadion. Berikut laporan VOA selengkapnya untuk Anda. The office of President of the United States. The office of President of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Trump telah sah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Ia adalah presiden kedua yang masa jabatannya sempat disela oleh presiden lain sebelum kembali menjabat. Setelah mengucap sumpah dalam pidatonya, ia langsung membahas mengenai imigrasi. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Karena keterbatasan tempat, upacara pelantikan hanya dapat disaksikan oleh sekitar 600 orang yang terdiri dari anggota Kongres dan juga pejabat tinggi. Biasanya saat pelantikan presiden, lapangan Monumen Nasional di belakang saya ini dipenuhi oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang yang datang untuk menyaksikan pelantikan. Pelantikan dilaksanakan di gedung Kongres di seberang lapangan ini dan dilaksanakan di luar ruangan. Namun pelantikan kali ini tidak biasa karena dipindahkan ke dalam ruangan akibat suhu dingin ekstrim yang mencapai 11 derajat Celcius. Padahal sekitar 250.000 tiket inaugurasi telah disebar dan tiket itu tidak bisa digunakan dan jadi kenang-kenangan. I don't know that they cancel. Yeah, I don't know because I have the ticket. I will follow everybody here. It does seem pretty pointless at this point. We're just kind of walking around seeing what the next thing to do is. It's a little upsetting. Yeah, we're not going to see the swearing in and all the charades that go along with it. Tidak hanya pelantikan, parade pun dipindahkan ke dalam ruangan ke sebuah stadion di Washington DC bernama Capital One Arena di belakang pagar pembatas ini. Namun, stadion itu hanya bisa menampung sekitar 20.000 orang. I'm here for the fun, you know what I mean? It's, hey, whatever happens, I'm glad I'm going to be able to get in. As you can see, I mean, I don't know how many, I'd say 20, 30,000 people was in line when we got here at around 5, 6 o'clock. So I'm glad. I feel bad for all the people that can't get in, you know what I mean? Pada acara parade di dalam ruangan ini, Presiden Trump juga menandatangani sejumlah instruksi presiden atau impres di hadapan para pendukungnya. Impres-impres ini merupakan bagian dari janji-janji Trump sebagai presiden di hari pertamanya. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Saudara, Donald Trump mengajak dilakukannya revolusi akal sehat dalam pidato inaugurasinya 20 Januari waktu Amerika Serikat. Pengambilan sumpahnya sebagai presiden ke-47 menandai comeback politik bagi Trump setelah kalah Pilpres pada 2020. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC.
Donald Trump resmi diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Trump mengajak dimulainya apa yang disebut sebagai revolusi akal sehat, termasuk mengakhiri imigrasi secara ilegal. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Seperti pidato inaugurasi pertamanya pada 2017, Trump menyayangkan sejumlah kebijakan pendahulunya yang dinilai gagal. Pelantikan Trump terjadi di tengah berlanjutnya perang di Ukraina dan gencatan senjata baru di Gaza. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Upacara pengambilan sumpah dihadiri seluruh mantan presiden yang masih hidup dan juga bos-bos raksasa teknologi seperti Jeff Bezos, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg. Cuaca dingin membuat rangkaian acara dari inaugurasi Donald Trump harus dipindahkan ke dalam ruangan. Suhu yang mencapai minus 10 derajat Celcius ini mengubah rencana inaugurasi mulai dari pengambilan sumpah hingga juga parade dalam hitungan hari dan pindahkan ke dalam ruangan seperti yang tampak di belakang saya ketika orang-orang mencoba untuk masuk di belakang pagar keamanan tersebut. Dalam sejarah Amerika Serikat, inaugurasi yang dilakukan di dalam ruangan terakhir terjadi pada tahun 1985 pada masa jabatan kedua Ronald Reagan. Prosesi inaugurasi yang biasanya di luar ruangan akhirnya dipindah ke dalam ruangan dengan acara nobar dan parade dalam ruangan di Capital One Arena. Walaupun dingin ya, tapi itu I feel great karena tuh ini celebration ya untuk bukan hanya untuk Amerika, but also the whole world gitu ya. Karena cuaca dingin, demo anti-Trump yang telah dijadwalkan akhirnya juga pindah ke dalam ruangan di sebuah gereja tak jauh dari Gedung Putih. His policies don't necessarily align with all of the policies that I would support. However, I'm a big advocate for moving justice forward, so I will be in the forefront of talking with our legislators. Perwakilan Korps Diplomatik Indonesia termasuk yang menyaksikan pengambilan sumpah di kompleks Gedung Capitol. Di visitor centers-nya Capitol Hill sebenarnya kita duduknya yang namanya Emancipation Hall, itu mungkin berapa orang tadi di sana ya, 1.000 orang kali ada ya. Duduk rame-rame, kita nobar live stream swearing in inaugurasinya Presiden Donald J. Trump. Dengan pengambilan sumpah Trump, Gedung Putih kembali ke tangan Partai Republik. Untuk menjalankan agendanya, rekan separtai Presiden Trump kali ini juga memiliki suara mayoritas di Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Yuni Salim, dan tim VOA. Saudara, Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Trump juga memerintahkan peninjauan menyeluruh terhadap pengeluaran bantuan luar negeri Amerika Serikat. Kedua langkah ini sesuai dengan pendekatannya yang menganut prinsip America First terhadap urusan internasional. Paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350. Nobody knows what we have because so many people came in illegally. But let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million. We were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. They offered me to come back for 39 million. In theory, it should be less than that, but you know. And when Biden came back, they came back for 500 million. He knew that you could have come back for 39 million. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. Pretty sad though, think of it. China pays 39 million and we pay 500 million. And China's a bigger country. Sementara itu, saudara, indeks saham Amerika Serikat bergerak naik pada hari Selasa kemarin menyusul serangkaian laporan laba menggembirakan dari perusahaan-perusahaan besar. Saudara, Trump telah menjanjikan langkah-langkah besar untuk membentuk kembali perdagangan global dan ekonomi yang seringkali merugikan negara lain. Tetapi indeks saham di Asia dan Eropa beragam
di tengah sebagian besar pergerakan yang moderat. Imbas hasil obligasi, pemerintah Amerika Serikat menurun di pasar obligasi, mengembalikan sebagian keuntungan besar yang diperoleh dalam beberapa bulan terakhir yang meningkatkan tekanan pada pasar saham di seluruh dunia.